Baik, shalom semua, selamat pagi. Recording in Ya, progress. dimanapun saudara berada, hari ini kita bersyukur dapat kesempatan untuk boleh belajar lagi. Saya mulai dengan Roma 12, ayat yang pertama dan kedua. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, ya, demi kemurahan Tuhan, Tuhan minta kepada kita semua untuk betul-betul hidup di dalam kebenaran ini. Demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara lihat 3 tingkatan ini. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nanti kita akan coba uraikan ini. Minta Roh Kudus. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya ulangi lagi. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, Roma 12 ayat 1 ini sangat cocok, sangat tepat kita hidupi di masa pandemi COVID-19 ini. Kok bisa? Karena di masa pandemi COVID-19 ini, hampir semua agama, kalau saya nggak berkata semua agama, tidak ada lagi melakukan ritual ibadah di tempat-tempat ibadah. Nggak ada. Termasuk kita, gereja. Kenapa? Karena dilarang. Takut ada penularan. Sehingga ibadah kita yang sesungguhnya adalah ibadah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan ibadah yang dilihat oleh orang lain di tempat ibadah atau di dalam gedung gereja. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi nggak bisa pura-pura lagi. Karena kita ibadah yang nonton diri kita sendiri. Ya, warga binaan, ya udah. Biasanya ada kunjungan rame-rame. Sekarang nggak boleh. Maka kita ibadah yang nonton diri kita sendiri. Karena di depan layar. Baik HP, laptop maupun layar lebar yang ada di lapas-lapas. Nah, dari sinilah ibadah itu diuji, dimurnikan, dinilai oleh Tuhan. Apakah persembahan kita itu hidup atau mati? Apa itu bedanya persembahan yang hidup dan persembahan yang mati? Saudara, semua kita tahu. Dalam kitab Wahyu ada tulisan. Anak domba yang sudah disembelih duduk di atas takhta itu. Coba perhatikan kalimat itu. Anak domba yang sudah disembelih duduk di atas takhta itu. Kalau dikatakan anak domba itu sudah disembelih, berarti sudah mati dong. Betul enggak? Berarti sudah mati. Tapi kok bisa duduk di atas takhta? Nah, inilah artinya persembahan yang hidup. Karena kata persembahan, dipersembahkan, itu harus mati. Dikorbankan, itu harus mati. Nah, saudara dan saya harus dikorbankan. Tapi kita nggak boleh mati. Nah, kalau kita sudah dikorbankan, tapi masih hidup, itu luar biasa. Artinya, mati terhadap dosa-dosa kita. Tapi hidup untuk Tuhan. Nah, itu artinya persembahan yang hidup. Yang berkenan kepada Tuhan. Yang cocok dengan hati Tuhan. Yang sempurna.
Artinya tidak ada cacat, nggak ada celah. Wahyu 5 ayat 12. Saya akan baca. Katanya dengan suara yang nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Perhatikan kalimat ini. Anak domba yang disembelih. Mati karena disembelih kok. Tapi hidup untuk layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Wih, luar biasa. Oke, dengarkan ya penjelasan ini. Dan tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang berkata, aku nggak bisa, aku nggak mungkin aku bisa. Awas berkata seperti itu. Pernah nggak kita difitnah? Pasti pernah. Pernah nggak kita disakiti dengan sengaja? Pernah. Pernah nggak kita dituduh? Padahal kita nggak buat salah itu. Saudara perhatikan. Nah, semua bentuk yang menyakiti ego kita. Dengarkan. Semua bentuk kata-kata, perbuatan, apa saja yang orang buat untuk kita. Dan itu sangat menyakitkan. Maka itu hati-hati yang sumbu pendek. Tahu kata sumbu pendek? Yang emosinya suka meledak-ledak. Dengarkan ini. Jadi ketika diizinkan ada orang yang menyakiti kita, meludahi kita, memukul kita, memfitnah kita, menipu kita, dan sejenisnya. Perhatikan. Itu artinya kita sedang disembelih. Lewat perbuatan-perbuatan itu. Nah, kalau disembelih berarti mati. Nah, orang yang sudah mati dituduh, difitnah, disakiti, ditipu, ditinju, diludahi, dan sejenisnya. Mati loh. Nggak rasa. Maka itu selama COVID-19 ini semua orang, baik itu anak-anak saya, sahabat saya, yang saya nggak kenal tapi ada yang memberitahu tolong kuatkan. Ada si A itu positif. Maka saya selalu berkata hal yang sama. Inilah masa yang paling indah. Untuk bisa diam 14 hari hanya dengan Tuhan. Enggak dengan siapa-siapa. Karena kalau orang itu dinyatakan positif, dia isolasi mandiri. Ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak saja enggak bisa. Apalagi ketemu presiden. Mana bisa. Nah, 14 hari itu nikmati untuk mematikan ego kita. Saudara, ketika banyak orang, ya ketemu Papa di sorga. Ini Pak, pendeta dari Palembang. Bersyukur karena adanya pandemik ini. Kita belajar untuk menikmati Tuhan. Yang tadinya kita sok sibuk. Tapi dengan COVID ini kita berhenti total. Nah, itu kesempatan untuk kita belajar. Tadi pagi, nggak sampai 1 jam yang lalu sebelum kita mulai Zoom, saya menguatkan ada seorang istri dan ini keluarganya kena semua, ya, suami, istri, anak 1. Saya bilang kepada mereka, nikmati. Ini waktu yang paling indah untuk nggak ketemu siapa-siapa. 3 orang dalam rumah masing-masing di kamar sendiri. Nah, itu kan luar biasa. Lalu saya suruh baca Mazmur 107 ayat yang ke-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Betul. Firman itu obat. Firman itu yang menyembuhkan.
Nah, dari sini saudara, ketika ego kita ditekan, ketika aku kita yang tadinya luar biasa, orang yang dihormati, orang yang terkenal, orang yang disegani, tiba-tiba disembelih, dituduh, dimaki-maki, di macam-macam lah. Diam. Nah, begitu kita diam, karena kita sudah mati, disitulah persembahan yang hidup. Siap menjadi korban yang hidup, sudah disembelih, tapi secara roh jiwa kita tidak mati. Yang mati ego kita. Itu persembahan yang hidup. Maka itu, awas ya, jangan ada yang gak suka saya mengatakan kalimat ini. Kalau ada di antara kita untuk tahu mau dites, aku ini sudah mati atau belum. Ingat loh ya, kita harus jadi korban yang hidup. Saya ulangi lagi. Kalau di antara kita ingin dites, ingin mengetahui apakah aku ini sudah mati atau belum, tunggu ada orang yang diizinkan datang. Nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba maki-maki, marah kepada kita. Dan kita hanya senyum, melakukan perintah Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Nah, berarti kita sudah mati. Tapi kalau baru disenggol sedikit saja. Ini saya beri contoh. Saudara, ketika ada orang mau meninju kita, tapi nggak kena. Jadi nggak nempel ke tubuh kita. Tapi dengan kemarahan. Nggak kena, tapi sudah dekat. Saya tanya kepada saudara. Sudah rasa sakit bukan? Padahal belum kena itu. Sudah. Kalau sambil marah. Nah, seperti itu hidup yang sudah mati. Walaupun ditinju dan nggak kena, kita tetap mengampuni, memberkati orang itu. Ya, perhatikan itu baik-baik. Karena itu penting sekali dalam hidup kita. Untuk kita dikorbankan tapi hidup. Mudah-mudahan gak ada di antara kita yang pura-pura gak dengar. Maaf ini ya. Mudah-mudahan gak ada di antara kita yang pura-pura tidak dengar. Ayo kita nikmati itu. Ya, yang berkenan dan yang sempurna. Itu korban, itu persembahan kita yang luar biasa dalam hidup ini. Jelas ya? Ayo lanjut. Ayat 2. Roma 1. Nah, saudara-saudara warga binaan, ruangan kecil yang isinya lebih daripada kapasitas, maaf ya cuma ngomong saja. Sehingga tidur aja mau selonjorkan kaki nggak bisa. Siap untuk dibentuk di dalam tempat itu. Nggak apa-apa, dipoles. Tadi saudara dari Selawi milih pujianku mau sepertimu Yesus. Kalau nggak salah begitu ya. Nah itu jawaban. Kapan kita bisa menjadi seperti Yesus? Ya ketika kita diproses. Ada yang komen. Amin. Firman Tuhan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Betul. Luar biasa ini. Ya, 12 Roma 12 Sarbin ayat 2. Bukan Roma 2. Ya, Roma 12 ayat 2. Kita lihat ini. Oke, saya baca dari Alkitab saya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan akal ini, mindset kita. Ya. Terus, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan
apa yang baik, ya, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang sempurna. Oke, saya baca yang AYT, terjemahan yang lain. Makasih Filipus. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Apa sih keserupaan dengan dunia ini? Yaitu disinggung marah, disakiti balas, ditipu balas tipu. Enggak, itu dunia. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Mindset ini, pola pikir kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. BIS. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Ya, LP Pekalongan, puji Tuhan, bisa bergabung, selamat. Saya ulangi BIS. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah, izinkanlah Tuhan membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Tuhan, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Pauline, apa kabar? Puji Tuhan. Saya baca FAYH. Terima kasih Siuman, dikirimi dari Surabaya. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Ayo perhatikan. Ini untungnya kalau kita bisa membaca banyak terjemahan ini FAYH. Janganlah meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Jangan. Melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Tuhan itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Nah, ini bedanya berapa terjemahan yang kita bisa ikuti, kita bisa pelajari. Ya, terima kasih Tuhan untuk semua hal-hal yang luar biasa itu dalam hidup kita. Nah, jadi kita harus milih. Dan ada peningkatan. Kalau ada 3 hal yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, ayolah kita berjuang sampai mendapatkan yang sempurna. Jangan puas hanya dengan yang baik saja. Nah, maka itu dalam hidup kita. Aduh saudara, cepat sekali loh. Besok sudah tanggal 1 Juli loh saudara. Berarti 2021 sudah 6 bulan kita lewati. Nah, ini pertanyaannya. Dalam 6 bulan ini, bagaimana perubahan karakter, perubahan pikiran, perubahan semuanya di hidup kita dalam 6 bulan ini? Maka itu kepada semua saudara yang dinyatakan positif dan sudah menang setelah 14 hari, dites lagi sudah negatif, bersyukur, puji Tuhan. Tuhan menolong, menyembuhkan. Tapi bukan cuma begitu. Coba nilai diri sendiri. Sudah berubah atau belum? Ini maaf ya intermezzo, jangan marah, enggak. Saya cuma guyon. Apa mau ditambah 14 hari lagi supaya cepat selesai, karakter ini diubah? Ya pasti enggak maulah. Cukup 14 hari itu saja. Ada kesaksian dari Makassar. Yang lalu saya susah mengampuni. Puji Tuhan, sekarang sudah belajar untuk mengampuni. Nah, itu perubahan hidup. Anak saya dari Makassar ini. Ini anak saya dari Nabire. Haleluya. Nah, Papa tahu Gurga, kamu bilang haleluya itu apa maksudnya?
Ya, karena saya kenal anak saya ini. Berubah. Nah, 6 bulan ini apa yang sudah terjadi, perubahan apa di hidup kita. Dan jangan puas hanya tahu, oh aku sudah berubah kok, aku sudah berubah. Jangan, tapi nilai, periksa. Berubahnya sudah sampai ke tingkatan yang Tuhan inginkan enggak? Yang sempurna. Lagi sekali saya katakan, jangan-jangan kita bisa ditambahi lagi tuh 14 hari lagi. Enggak itu. Nah, ada yang tanya ini, anak saya dari Brisbane. Pertanyaannya, berani enggak kita minta ke papa untuk kirim seseorang untuk menguji kalau kita sudah mati atau belum? Harus. Ini dari Brisbane ya, harus. Masih ingat enggak? Oke, kita baca. Mazmur 26 ayat 2. Psalm 26 verse 2. Ya. Mazmur 26 ayat 2. Harus berani. Jadi, Iwan, pertanyaannya ya dijawab. Di Mazmur 26 ayat 2 ini. Semua kita harus berani. Mazmur 26 ayat 2. Oke. Ya. Dengar ya, ini berapa terjemahan bagus. Ujilah aku ya Yahweh, dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku. Ayat. Periksalah aku ya Yahweh, dan uji aku. Murnikan batinku dan hatiku. Ujilah akan daku ya Yahweh. Cobalah akan daku dan selidikilah akan buah pinggangku, artinya my innermost being, dan akan hatiku selidiki. PES. Selidikilah aku ya Yahweh, dan ujilah aku. Periksalah keinginan dan pikiranku. MLT. Ujilah aku ya Yahweh, dan cobalah aku. Murnikanlah batinku dan hatiku. Siuman, ada FAYH enggak? Mazmur 26 ayat 2. Wih, ini luar biasa. Ayo, yang bisa bahasa Inggris cari yang New Living Translation. Ditulis begini. Put me on trial, oh God. Wih, put me. Cemplungkan aku Tuhan di dalam ujian. Hah? Tes aku. Sama seperti kalau saudara beli emas. Walaupun di toko yang saudara kenal, pemiliknya saudara kenal, tetap emas yang saudara beli harus dites. Kadarnya berapa persen. Apalagi yang berlian. Oh, harus dites berliannya itu. Kualitasnya apa? Ini ya, FAYH. Selidikilah aku ya Yahweh, dan lihatlah bahwa memang demikian keadaanku. Ujilah hatiku dan pikiranku juga. Terima kasih untuk NLT. Oh ya, NLT perhatikan. New Living Translation. Terima kasih Suman. Put me on trial, Lord, and cross-examine me. Cross-check. Test my motives and affection. Haleluya. Nah, bahasa Jawa. Du Yehuwa, paduka mugi karson dadar lan neter kawula. Kata dadar dan neter dalam bahasa Jawa itu dites sampai ketahuan aslinya. Itu bahasa Jawa. Batos kawula, batin saya. Soho mana kawula, termasuk hati saya. Mugi paduka titi priksa. Kiranya Tuhan memeriksa dengan teliti. Jangan ada yang kelewatan. Wih, luar biasa itu. Jadi siap enggak kita diuji? Supaya ketahuan benar. Terima kasih dari Timor Leste. Kirim terjemahan lain. Periksalah aku ya Yahweh, dan ujilah aku. Selidikilah keinginanku dan pikiranku. Puji Tuhan. Nah, untuk itu saudara, tiap hari
kalau saudara dan saya berani doa seperti Mazmur 26 ayat 2. Wih, hidup ini luar biasa. Maaf, yang masih doyan duit, yang masih mata duitan, berani nggak doa seperti ini? Tes aku Tuhan dengan duit yang banyak. Kira-kira aku beli kerupuk semua atau tidak? Itu caranya berdoa. Tes aku Tuhan. Kalau aku punya duit, aku beli narkoba lagi atau tidak? Tes aku. Nah, maka itu kita harus berani. Apa kelemahan-kelemahan kita di masa lalu? Yang suka tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit naik darah. Aduh, harus berani berkata, tes aku. Cemplungkan aku dalam ujian yang membuat aku disinggung banyak orang. Begitu kita disinggung orang, bilang, puji Tuhan, terima kasih, engkau ada di sini. Wah, di situ kita menang atas hidup ini. Jadi Iwan, itu jawaban. Ya, maka itu dalam hidup ini kita harus tahu dan percaya betul-betul bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Kita siap untuk diuji, siap untuk melakukan tes apa yang Papa sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Pokoknya kalau hidup kita seperti itu, Tuhan pasti dipermuliakan dengan serius, dengan luar biasa. Hebat ya Tuhan kita yang seperti itu. Nah, maka itu saudara, ayo mulai hari ini semua kita siap untuk diuji oleh Tuhan. Jangan ada yang melarikan diri kalau Tuhan sedang menguji kita. Jangan ya, Tuhan mau supaya kita semuanya melakukan kehendak Tuhan yang terbaik. Ya, untuk nama Tuhan dipermuliakan dan teman-teman kita, saudara-saudara kita bisa melihat itu. Ya, maka itu kita harus siap untuk mengalami ujian itu. Ya, dalam semua hal, ya, tidak boleh tidak, semua hal. Yang kecil maupun yang besar, yang berat maupun yang ringan, kita harus siap untuk mengalami tes itu dari Tuhan. Ya, jangan menyerah kalah. Ya, kita harus siap. Maka itu bersahabatlah. Ini gak enak loh. Maka itu baik-baiklah kepada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menjadi soal ujian buat kita. Saya ulangi, baik-baiklah untuk bersahabat dengan orang-orang yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kirimkan untuk gocok kita, untuk ngetes kita, untuk melakukan apa saja yang tidak enak, yang tidak baik dalam hidup kita. Jangan salahkan orang itu. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang hebat dan yang baik untuk kita semua. Nah, kalau sudah begitu, maka tingkatan yang terakhir sempurna itu terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai ada di antara kita ketika kita dites, ketika kita diuji, kita nggak lulus. Jangan. Itu artinya disembelih, sakit. Tapi kita harus menang. Ya, harus menang. Oke, saya sering memberikan contoh ini ya. Dengerin semuanya. Kalau satu hari kita lagi santai, lagi nunggu sesuatu, entah di pinggir jalan, atau di depan rumah, atau di mall, atau di pasar, tahulah pokoknya sedang nunggu sesuatu. Tiba-tiba ada orang lewat di depan kita, dan kita nggak kenal orang itu. Ya kita santai saja, dia lewat. Tiba-tiba, dari Tarakan, puji Tuhan hadir. Tiba-tiba orang itu noleh ke kita dan berkata, anjing kamu. Wih, kaget nggak? Kenal aja tidak.
Nah, dulu saya bodoh. Saya nggak terima. Kurang ajar kamu. Nggak kenal. Berkata anjing aku ini. Dulu saya bodoh. Saya lateni. Tapi suatu hari, ya ini sampai kepada pelajaran korban yang hidup. Tiba-tiba Roh Kudus nemplak saya. Saya malu. Kok bodoh sekali hidup ini. Di mana bodohnya? Hei, kalau kita bukan anjing dan kita ini orang, ngapain marah? Kalau orang itu berkata di depan kita, anjing kamu. Maka jawaban yang betul adalah begini. Oh ya, anjingnya sebelah mana? Yang di mana anjingnya? Lo ngerti tidak, saudara? Kalau kita bukan anjing, ngapain bereaksi? Awas ya. Maaf saya berkata, awas jangan sampai ada yang lebih bodoh dari anjing di antara kita. Orang dikatain anjing kok marah. Coba aja ya. Kalau satu kali kita ketemu anjing lagi santai. Ya, nggak lagi makan, nggak lagi apa, ya lagi tiduran aja. Coba ngomong, hei anjing kamu. Maaf. Anjingnya kira-kira reaksinya apa? Nolnya aja enggak. Dia enggak pusing. Memang dia anjing. Ngerti enggak ilustrasi ini, saudara? Maka itu jangan bodoh. Kita siap jadi korban sampai yang sempurna. Mencari kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup ini. Oh Tuhan, tolong kami semuanya. Ayo saudara, dengan serius kita berusaha betul-betul menjadi yang terbaik di antara semua yang terbaik. Nah, siap ya untuk kita diuji. Ya, supaya kita kedapatan berkenan dan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Iya. Ini ada kesaksian benar, kita sering dimaki-maki oleh sopir yang lain karena mengabaikan peraturan lalu lintas. Ya udah, kalau salah ya kita akui salah. Memang kita yang salah, bukan orang yang lain. Jelas ya? Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ayo kita berani berdoa seperti ini. Bukan doa untuk nantang Tuhan, tidak. Ya. Yus, kamu sudah balik ke Manokwari atau masih di Sangir? Ya. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Oke. Ayat 23. Ayat 23 Filipus dan 24. Harus berani doa seperti ini demi kita mencapai yang sempurna itu. Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saya pertama belajar ayat ini, saya itu merasa aneh. Kalimat ini loh. Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalah hatiku. Aneh bukan? Nah, kalau kita nggak bisa tahu hati kita sendiri, dan itu wajar, karena manusia sikapnya begitu. Dengarkan kalimat ini. Hampir semua kita, kalau saya nggak berkata semua kita, itu paling pinter, paling teliti, paling bisa kalau ngelihat salah orang lain dan isi hati orang lain, istilah saya. Betul? Tapi sulit untuk ngelihat ke hati sendiri. Maka itu berdoa, kenal hatiku. AYT sama, selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. PS,
Selidikilah aku ya Tuhan, selamilah hatiku. Karena kita sendiri gak bisa menyelami hati kita. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Siuman. Nah, nanti ada 23 ya Siuman. Ini sabda FAYH. Tunjukkanlah, ayat 24 ini ya, Mazmur 139 ayat 24. Tunjukkanlah segala sesuatu di dalam diriku yang membuat engkau sedih. Oh, terima kasih, ini terjemahnya bagus. Dan tuntunlah aku di jalan yang hidup, di jalan hidup yang kekal. Ya, saya bacakan terjemahan FAYH. Tunjukkanlah segala sesuatu di dalam diriku yang membuat engkau sedih. Oh Tuhan, ini luar biasa. Saya ulangi lagi, seringkali kita nggak bisa melihat apa perbuatan kita yang membuat Tuhan sedih. Tapi kita terlalu pintar kalau melihat apa yang dibuat orang lain yang membuat Tuhan sedih. Betul nggak? Itu manusia. Tapi hari ini, demi kita bisa mencapai hidup yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan, tidak ada jalan lain. Kita harus berani diselidiki oleh Tuhan. Lihatlah apakah jalanku serong. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ayat 23-nya Siuman, yang FAYH. Nah, ini penting sekali. Kalau kita berani doa seperti ini, maka hidup ini akan luar biasa. Indah bukan ya saudara? Kalau kita bisa berani, bukan nantang Tuhan, tapi memang berani diselidiki, dites, untuk membuktikan. Terima kasih. Ini yang ayat 23. Selidikilah aku ya Tuhan. Oh sama ya. Dan ketahuilah hatiku. Ujilah pikiranku. Puji Tuhan untuk itu. Maka itu tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang gagal. Ya, yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Jangan. Semua kita harus ikuti apa? Ya. Oh, yang terjemahan lama. Dan lihatlah kiranya kalau padaku suatu jalan celaka. Dan pimpin apalah kehendakku pada jalan ke akhirat. Puji Tuhan, ini terjemahan lama. Oke, nah sekarang masalahnya pada diri kita. Siap nggak kita diuji? Siap nggak kita dites? Siap nggak kita dibuktikan benar? Tidak ada yang salah di hidup kita. Kita harus berani berkata, silakan Tuhan. Jangan berkata, jadilah kehendakmu. Beda. Kalau jadilah kehendakmu, masih ada unsur kita nggak rela. Tapi, kalau berani berkata, silakan Tuhan. Tes aku. Uji aku. Weh. Hasilnya itu akan luar biasa. Jadi Papa di surga senang kepada kita anak-anaknya kalau dia tahu kita itu rela untuk dites, untuk diuji, rela. Nah, begitulah hidup kita di hadapan Papa di surga. Demi kita bisa memilih yang sempurna, yang berkenan, yang sempurna kepada Tuhan, maka saudara dan saya harus berani dites, harus berani diuji, harus berani diperiksa. Terima kasih. Nah, berani enggak kita mengalami itu, dites itu? Paulus mengalami itu dalam hidupnya. Fengli, apa kabar kamu? Ya. Kalau Tuhan kita izinkan ngetes hidup kita, kita akan kedapatan murni atau tidak murni. Itu caranya ngetes hidup kita. Izinkan Tuhan, beri kesempatan dia untuk menyatakan dirinya di dalam hati kita masing-masing. Dengan cara itu, Tuhan dipermuliakan. Karena kita dites, diketahui oleh banyak orang bahwa tuduhan mereka itu salah. Inilah kebenaran yang kita harus miliki dalam hidup. 1 Petrus 4. Ya. 1 Petrus pasal 4. Kita lihat ayat ini. Mulai ayat 7. Ya. 1 Petrus 4 mulai ayat
7. Judulnya menarik. Hidup orang Kristen. Ya. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Ya, ayat 7 sampai 11 Filipus. Ya, sekarang ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Nah, untuk membuktikan apakah hati kita sudah benar, jalan-jalan hidup kita sudah benar, apakah semua yang kita lakukan itu tidak ada lagi yang menyedihkan hati Tuhan. Lihat tadi terjemahan FAYH. Selidiki aku Tuhan, apakah ada hal-hal yang aku lakukan membuat hatimu sedih? Aduh, terjemahan itu bagus sekali. Nah, di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 ada 3 poin yang harus kita cek. Ya. Poin pertama ayat 8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Roh Kudus tolong kami untuk kami menang. Nah, untuk membuktikan setelah kita diselidiki oleh Tuhan, setelah Tuhan periksa hati dan pikiran kita, semuanya benar, maka kasih Tuhan itu nyata di hidup kita kepada semua orang, termasuk orang-orang yang menjengkelkan, termasuk orang-orang yang suka fitnah, menuduh, menjelekkan kita. Kita tetap bisa mengasihi. Dan catat, ukuran standar bukti bahwa kita sudah bisa mengasihi orang-orang yang menjengkelkan tadi, yang memfitnah kita, yang semuanya. Cuma satu buktinya, dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita harus bisa ngajak orang itu makan dan kita yang bayar. Awas kebalik. Baru kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Itu terbukti. Jadi kalau kita berkata mengasihi, sudah kok aku, sudah. Buktinya mana? Nah, bukti bahwa kita sudah mengasihi, sudah mengampuni, itu adalah ketika kita bisa ngajak dia makan atau mereka makan dan kita yang bayar. Halo, ada orang tidak? Oke? Bukti yang kedua, ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Filipus coba ayat 9, lihat berapa terjemahan. Ya. Wah, ini ada Ibu Sijapat, super mantap. Puji Tuhan, mantap. Ya. Ini berapa terjemahan yang berbeda. Ayat 9-nya. Tunjukkanlah keramahan satu dengan lainnya tanpa mengeluh, ramah. Hendaklah BS, terjemahan lama. Hendaklah kamu masing-masing bersambut-sambutan dengan tiada bersungut-sungut. BIS. Hendaklah kalian menerima satu sama lain di rumah masing-masing tanpa mengeluh. Nah, ini dia
Ya, cek yang kedua. Siuman, kenapa kamu tertawa? Oke, ini ayat 9 terjemahan FAYH. Oh, sudah ditulis juga ya. Terima kasih. Yang memerlukan makanan dan tumpangan, hendaknya saudara terima di dalam rumah saudara dengan senang hati. Wih, terjemahan FAYH ini lebih ngena, lebih nusuk saudara. Saya baca lagi ya. Yang memerlukan makanan dan tumpangan, hendaknya saudara terima di dalam rumah saudara dengan senang hati. Jadi tes kedua, ya, bukti bahwa saudara dan saya sudah menang, tidak punya musuh, tidak punya sakit hati. Kita itu bisa memberi tumpangan. Orang-orang yang benci, orang Surabaya bilang, orang-orang yang jengkelkan, orang-orang yang memfitnah, merusak nama baik kita. Kalau kita bukti sudah mengasihi dan hati kita sudah beres, tidak ada yang membuat Tuhan sedih, maka kita bisa ngundang orang itu tinggal di rumah nginep. Nah lo, dan FAYH mengatakan memerlukan makanan. Ternyata memberi tumpangan musuh kita di rumah jasmani kita, itu ternyata bisa pura-pura. Saya buktikan. Pernah nggak di antara kita terpaksa menerima tamu? Nah, entah karena penyebabnya apa, pokoknya tiba-tiba terpaksa kita nerima tamu itu. Padahal kita nggak suka dengan dia. Ya, terpaksanya karena apa? Saya nggak bisa nyebut. Ya ampun, betul. Ini orang nggak tahu diri. Tinggal di rumah kita, makanya minta ampun. Sampai jatahnya anak-anak kita dihabisin juga. Maaf, ini cuma ngomong. Aduh, kalau pakai WC nggak pernah bersih. Kencing aja telecehan. Maaf, ini ngomong yang jelek. Akhirnya waktu tumpangan habis dia pamit pulang. Pergi. Wajar toh kita basa-basi. Oh ya, sampai ketemu lagi ya. Kapan balik? Itu mulutnya. Dalam hati, balik awas kamu. Nah, itu memberi tumpangan di rumah. Tapi ada satu sikap. Memberi tumpangan gak bisa munafik. Yaitu memberi tumpangan di hati. Menerima orang itu di hati kita. Dengan semua kekurangan kelemahannya. Kita menang saudara. Kita menang. Haleluya. Tes yang ketiga. Ayat 10. 1 Petrus 4. Ya, ini tes yang ketiga. Maka itu ayat 8, 9, 10, 1 Petrus 4. Indah. Yang pertama tesnya. Bisakah kita mengasihi musuh-musuh kita? Orang-orang yang jengkelkan. Kedua, bisakah kita menerima dia memberi tumpangan orang seperti itu di hati kita? Yang ketiga, layanilah seorang akan yang lain. Layani. Diservis istilah umumnya. Kalau kita nyervis orang yang baik, ramah, apalagi ngasih tip, maaf. Seneng dong ngelayani orang seperti itu. Nah ini suruh ngelayani orang yang bencek itu loh. Orang Surabaya bilang. Melayani orang yang membuat kita iritasi. Harus. Oke. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Saya baca PIS. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Tuhan. Sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Tuhan, hendaklah kalian menggunakan kepentingan itu untuk menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. TSI. Sebagai tanda kebaikan hati Tuhan. Kita masing-masing sudah menerima kemampuan yang berbeda-beda dari Roh Tuhan. Dan semua kemampuan itu diberikan supaya kita saling melayani. Jadi kita masing-masing bertanggung jawab untuk memakai kemampuan itu dengan baik. Luar biasa. FAYH, terima kasih ayat 10 Siuman. Tuhan
telah memberikan bakat-bakat khusus kepada saudara masing-masing. Bakat-bakat khusus. Pergunakanlah bakat-bakat itu untuk saling menolong. Dan salurkanlah berkat Tuhan yang bermacam-macam itu kepada orang lain. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bertindak benar di hadapan Tuhan. Lihat. Inilah 3 tes. Apakah saudara dan saya sudah sampai ke tahap hidup yang sempurna? Enggak cuma baik, enggak cuma berkenan, tapi yang sempurna. 3 ini. Saya ulangi lagi 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih menutupi semua kesalahan. Apakah kita mampu mengasihi orang-orang yang menyakiti kita? Kedua, beri tumpangan. Menerima orang itu dalam hati kita. Enggak cuma di rumah. Kalau nerima di rumah bisa pura-pura. 3, layanilah satu dengan yang lain. Dengan tulus. Terima kasih Papa untuk tes ini. Roh Kudus menolong kita. Semua kita. Mulai hari ini. Hidup di dalam kebenaran ini. Supaya seluruh dunia itu tahu. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih. Filipi 4. Kita lihat ya, Filipi pasal 4. Oh, Roh Kudus itu luar biasa. Filipi pasal 4. Oke. Mulai ayat yang keempat. Sampai ayat yang ke-4 dan 5. Nanti kita lihat ayat 5-nya dari berapa terjemahan. Oke. Ayat 4 dan 5. Filipi pasal yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi. Ya, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Coba saudara merem sebentar. Kalau ada sukacita di hidup kita, itu bisa disembunyikan gak sukacita itu? Ayo tolong jawab. Yang namanya sukacita bisa disembunyikan gak? Tidak. Sukacita itu akan kelihatan. Nampak, orang-orang lain pun akan lihat. Begitu pula kebencian, sakit hati pada seseorang. Itu pun akan nampak. Dan bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, di sini Tuhan itu berkata, bersukacitalah senantiasa. Artinya terus menerus di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah saudara, orang yang tidak punya musuh, orang yang gak punya dendam, orang yang gak bisa disakiti hatinya, gak bisa dibuat tersinggung, gak bisa dibuat marah, orang itu pasti bersukacita senantiasa. Kan gak ada yang mempan waktu dia dilukai, difitnah, dituduh, disalahkan, digosipkan. Gak ada. Maka orang itu bisa bersukacita senantiasa. Inilah bukti yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Apakah kita sudah bersukacita senantiasa? Ternyata kita bisa bersukacita senantiasa kalau kita tidak punya musuh, hati ini bersih, yaitu tadi kasihnya melimpah, suka menampung orang, menerima orang, suka melayani orang. Wah, itu semuanya sukacita yang luar biasa. Nah, tolong ayat 5 Filipus pakai semua terjemahan tadi. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, hendaklah kebaikan hati saudara dan kebaikan hati saya diketahui oleh semua orang. Maaf, yang selama ini terjadi, kebencian hati kita itu yang diketahui oleh banyak orang. Orang yang hatinya sakit, penuh kemarahan, mulutnya culas.
Ya enggak? Pernah dengar kata jutek? Orang itu nggak enak kalau ngomong. Lihat wajahnya saja. Lebih baik lihat wajah kucing sakit. Maaf itu. Kalau hati orang itu nggak baik kelihatan. Maka itu Tuhan minta. Hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Luar biasa. Puji Tuhan Ron. Semua kamu sudah negatif sekeluarga. Ya. Terus ayat. Biarlah kelembutan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sama. BIS. Hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Nah, sikap kelembutan hati, kebaikan hati. TSI. Biarlah melalui hidup kalian masing-masing nyata bahwa kamu selalu lemah lembut. Tuhan Yesus akan segera datang. Siuman coba kirimkan yang FAYH tadi. Ya, terputus ini yang Facebook. Tadi belum sempat dibaca itu FAYH, ternyata putus. Nah, Tuhan ingin supaya kebaikan hati kita, ya, kelemah lembutan hati kita, apalagi tadi ya, sikap hati kita yang baik hati itu diketahui oleh semua orang. Ini murid Yesus yang benar. Dan ini yang membuat Tuhan berkenan atas hidup kita. Wah, kalau semua orang seperti itu, saudara, hidup ini sungguh luar biasa. Ya, udah. FAYH belum ketemu. Oh, ini ada. Ya, biarlah semua orang melihat. Biarlah semua orang melihat bahwa apapun yang saudara lakukan, saudara tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan akan segera datang. Ya, terima kasih. Sudah dibukakan juga. Wah, bayangkan saudara. Kalau hidup saudara dan saya menggenapi firman yang hari ini kita pelajari. Dahsyat dampaknya. Tuhan dipermuliakan. Karena semua orang bisa melihat hidup Yesus di hidup kita. Semua orang bisa menikmati surga lewat hidup kita semuanya. Maka kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, siap untuk dibentuk, siap untuk diuji, siap untuk dites, siap untuk diperiksa bagaimana hidup kita, maka Tuhan pasti dipermuliakan lewat kita semuanya. Jelas ya, indah sekali kalau firman ini jadi di hidup kita semuanya. Baik, mari kita percaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjadi pelaku firman. Ayo kita kenalkan nama Yesus bukan lewat penginjilan, bukan lewat khotbah-khotbah, bukan lewat agama, tapi lewat kehidupan kita sebagai orang Kristen dengan 3 kriteria. Mengasihi, menampung orang, menerima orang di hati, dan melayani. Wah, kalau itu terjadi, luar biasa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.